Memang ini punya soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, ya, wait. Di soal nomor 1 ada berapa buah C? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5C, tentukan rantai utama, dia paling panjang. Berarti yang sudah rantai utamanya kita kotai semua jadi panjang. Ya, oke, selesai. Kita punya rantai utama. Ternyata semuanya ada di dalam kotak. Kalau semuanya ada di dalam kotak, ya, maka ini nanti semuanya akan jadi rantai utama, tidak ada cabangnya. Rantai utama tadi kan namanya alkana. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 tadi alkananya namanya pentana. Maka ini kita beri nama pentana. Oke, sudah selesai. Ini saja namanya. Lanjut, kita geser ke contoh soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita hitung C-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan kalau tadi ujungnya cuma ada 2, yang soal nomor 1. Sekarang ujungnya ternyata ada 3. Ujung di sini, kiri, ujung kanan, dan ujung bawah. Karena ada 3, jelas ini ada cabang. Kalian tarik dari ujung 1 ke ujung 2, yang mana yang bisa mengalami rantai paling panjang? Kalau kalian belok ke bawah, 1, 2, 3, dari ujung ini ke ini, kalau kita kotai kan akhirnya kotaknya cuma jadi 3. Apakah ada yang bisa lebih panjang? Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang lebih panjang jadi 5, maka ini yang kita kotai jadi rantai utama. Rantai utama boleh belok, tapi tidak boleh bercabang. Belok itu seperti ini boleh nanti, tapi yang tidak boleh bercabang. Bercabang itu ada belokan ke atas dan belokan ke bawah. Ada persimpangan, ini yang tidak boleh. Tapi kalau hanya belok, tetap jalurnya cuma 1. Nanti belok berapa kali pun ini tetap boleh. Nah, kebetulan ini kita ambil yang lurus. Oke, kita sudah dapat rantai utama. Setelah menentukan rantai utama, sekarang kita menentukan nomor ujungnya. Oke, dari sini. Ujung kan ada dari ini dan ini, ya. Nomor ujung kalau kita mulai dari sini, 1, 2. Nomor 2 sudah punya cabang. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4, ya, nomor 4 kan baru punya cabang. Maka kalian pilih yang nomor cabangnya paling rendah atau dekat dengan cabang. Jelas kita pilih dari kiri. Maka ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita sudah dapat ujung yang nomor 1 kita pilih dari kiri karena dia lebih dekat dengan cabang. Nah, kemudian setelah menentukan rantai utama, oke. Kemudian menentukan nomor ujung, oke. Sekarang penamaannya, nomor cabang. Ya, yang nggak masuk rantai utama ini yang kita sebut sebagai cabang. Cabang ini nempel di rantai utama di C nomor berapa? Nomor berapa C-nya, nak? Ya, 2. Maka karena cabang ini nempel di C nomor 2, kita tulis dulu nomor C yang ditempeli cabang, 2. Oke, jadi cabangnya nempel di nomor 2. Jadi di sini 2. Setelah nomor cabang, sekarang nama cabang. Cabang ini C-nya 1. Nah, 1 tadi, ya, C-nya 1 tadi, kalau cabang namanya metil. Berarti karena C-nya ada 1, ini kita kasih nama metil. Berarti 2 metil, kemudian 5, 1 rantai utama, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor cabangnya 2, nama cabangnya metil, rantai utamanya 5. Alkana yang C-nya 5 adalah pentana. Kalian lihat di tabel tadi. Berarti ini 2 metil pentana. Jadi seperti ini. Bisa dipahami ya? Kalau masih bingung, oke. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3 biar lebih mantap. Oke. Memang ini punya 3 ujung juga. 1, 2, 3. Langkah pertama, kita tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Seandainya dari kiri, 1, 2,
3, 4, 5. Kalau kita ambil kotaknya lurus, rantai utamanya lurus, isi C5. Kalau kita coba belok ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Maka jelas kalau lurus 5, kalau ke bawah 6, yang paling panjang, ya yang paling panjang kan yang ke bawah. Maka ini yang kita anggap sebagai rantai utama. Kita harus ambil yang ke bawah. Ini yang paling panjang. Jadi ingat, rantai utamanya ditaruh di dalam kotak biar nggak bingung. Kemudian yang nggak masuk ke kotak ini kita sebut sebagai cabang. Cabangnya C-nya ada 1, maka ini namanya adalah metil. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau rantai utama namanya harus alkana. C-nya 6, di tabel tadi kalian lihat 6 itu namanya adalah heksana. Maka sekarang kita namai. Ingat ya, penamaannya nomor cabang, nama cabang, rantai utama. Nomor cabangnya, cabang metil ini di nomor berapa? Belum kita kasih nomor. Nah, penomorannya kita pilih dari ujung yang kiri atau ujung yang bawah. Kita cek. Kalau dari kiri, 1, 2, 3, 4. Cabangnya ada di C nomor 4. Kalau dari bawah, 1, 2, 3. Cabangnya ada di nomor 3. Maka kita pilih yang lebih dekat. Jelas lebih dekat dari bawah. Maka ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang dikasih nomor hanya yang rantai utama ya. Sehingga metil ini, cabang metil ini kan nempel di C nomor 3. Maka nomor cabangnya adalah 3. Nama cabangnya adalah metil, 3 metil. Rantai utamanya tadi kita kasih nama heksana. Jadi 3 metil heksana. Mulai paham ya? Oke, lanjut 2 contoh lagi. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 4. Oke, lihat ya. 1 ada banyak ujung. Ujung kiri, ujung kanan, ujung kiri bawah, ujung kanan bawah. Kita cari yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kira-kira yang mana yang paling panjang? Ya, 6. Boleh 6-nya ke sini atau 6-nya ke sini, sama aja. Kan sama-sama jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang ini pilih yang ini, yang jumlahnya 6, paling banyak. Oke. Kemudian ternyata ada yang nggak masuk kotak. Yang nggak masuk kotak ini kita sebut sebagai cabang. Ini nggak masuk kotak, ini juga nggak masuk kotak. Nah, ini namanya cabang. Kita kasih keterangan dulu. Cabang ini C-nya 1, maka namanya metil. Cabang yang ini C-nya juga 1, namanya juga metil. Rantai utamanya yang dikotai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tadi di tabel mulai metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Ternyata 6 itu namanya adalah heksana. Oke, kita kasih nomornya selanjutnya. Kalau dari sini 1, 2, 3. Kalau dari ujung bawah nomor 3 punya cabang. Kalau dari ujung kiri 1, 2 sudah punya cabang. Berarti yang lebih dekat dengan cabang yang bawah atau yang kiri, nak? Ya, jelas yang kiri. Maka ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6. Tadi namanya heksana. Kemudian cabangnya. Ada cabang metil di nomor 2. Ada cabang metil di nomor 4. Nah, ternyata berarti kan kalau penamaan seperti atasnya tadi kan 3 metil. Berarti ini 2 metil, 4 metil.
Tapi karena sama-sama metil, kita tidak perlu menuliskan 2 metil, 4 metil, tapi cukup kita singkat. Penyingkatannya, kalau jumlah cabangnya, kalau jumlah cabangnya cuma ada 1 kan tadi nggak, ya cuma 1 kan. Kalau ada 2, nanti kita singkat sebagai di. Kalau 3, kita singkat sebagai tri. Kalau 4, kita singkat sebagai tetra. Kalau 5, sebagai penta, dan seterusnya seperti yang ditabel tadi. Nah, sekarang kalau 2 kan di. Nah, berarti karena ini metilnya ada 2, tidak perlu 2 metil, 4 metil, tapi langsung disingkat 2,4. Jadi nomor 2 dan nomor 4 kan ada metil. Nulisnya bukan metil-metil, tapi metil-metilnya disingkat jadi dimetil. Jadi 2,4 dimetil nomor 2 dan nomor 4 ada metil, jumlahnya 2. 2,4 dimetil, kemudian rantai utamanya. Rantai utama tadi kita sebut sebagai heksana. Jadi namanya 2,4 dimetil heksana. Nah, kalau metilnya ada 3 berarti trimetil. Kalau metilnya ada 4 tetrametil, pentametil, dan seterusnya penyingkatannya. Oke, terakhir di contoh yang kelima, kita malah punya lebih banyak ujung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ujung. Yang paling panjang yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita belok ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sama-sama ada 7. Maka karena sama-sama ada 7, berarti ini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 sama, berarti bebas kalian pilih ke bawah atau ke kanan lurus ya. Karena sama, memang ini pilih yang gampang aja nak, kita ambil yang lurus. Ini sebagai rantai utama, otomatis yang tidak masuk ke kotak adalah cabangnya. Berarti ini cabang, yang ini cabang, yang ini juga cabang. Nah, cabangnya ada 3. Cabang yang atas C-nya cuma 1, kita kasih nama metil. Cabang yang ini C-nya 1, namanya juga metil. Cabang yang ini C-nya 2. Maka karena C-nya 2, berarti kan tadi berarti C-nya 1 itu metil, C-nya 2 itu etil. Berarti yang ini namanya adalah etil. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rantai utamanya ada 7 di tabel tadi. Alkana yang C-nya 7 namanya adalah heptana. Oke, sekarang kita tuliskan ada metil. Oh ya, diberi nomor dulu ujungnya. 1, 2. 2 sudah punya cabang metil. Di sini 1, 2, 3. 3 baru punya cabang. Maka jelas kita pilih kiri atau kanan? Ya, jelas dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dari sini ada 7. Nah, berarti ada metil di nomor 2, ada metil di nomor 4, ada etil di nomor 5. Nah, siapa dulu yang kita tuliskan? Ini urut abjad. Di sini ada cabang M, di sini ada cabang E. M sama E secara abjad duluan siapa nak? Ya, jelas duluan E, berarti etil ini harus kita tulis dulu. Etilnya ada di nomor 5. Berarti ini di sini kita tulis 5 etil. Oke. Lanjut, sekarang metil. Metilnya ada di nomor 2 dan nomor 4 seperti tadi. Kalau sama, kita singkat jadi 2,4, berarti dimetil. Lanjut, rantai utamanya ini tadi namanya heptana. Berarti nama senyawa ini adalah 5 etil, 2,4 dimetil heptana. Ya, inilah tadi sekian contoh
untuk tata nama Alkana. Jika masih ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan pada forum diskusi ya.